Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian ke-8 Siap UTBK 2022. Pada video ini saya akan membahas TKA Matematika Saintek materi persamaan garis dan gradien. Ada 4 soal asli UTBK yang akan saya bahas dan berikut ini adalah keempat soal tersebut. Silakan teman-teman coba dulu sebelum melihat pembahasannya. Oh ya, keempat soal ini merupakan soal asli UTBK yang saya ambil dari FR yang terdapat pada buku Grandmaster UTBK. Nah, bagi teman-teman yang minat membeli buku ini bisa teman-teman peroleh di toko buku terdekat atau Gramedia terdekat, atau bisa juga dibeli secara online. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas keempat soal tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Diketahui gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik P A, B adalah negatif 2. Jika P dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri, maka gradien garis yang melalui P aksen dan titik O 0,0 adalah negatif 1. Nah, ditanyakan berapakah koordinat titik P. Oke, untuk menjawab soal ini, ada beberapa konsep yang perlu teman-teman kuasai. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan gradien suatu garis, dan yang kedua adalah konsep transformasi geometri. Nah, untuk soal ini, transformasi geometri yang digunakan adalah konsep pencerminan dan pergeseran atau translasi. Oke, sebelum saya bahas soal ini ya, saya bahas dulu bagaimana cara menentukan gradien suatu garis, dan ini sangat penting, jadi usahakan teman-teman catat. Yang pertama, cara menentukan gradien suatu garis jika diketahui garisnya melalui 2 titik koordinat. Misalnya titik A x1, y1 dan titik B x2, y2. Nah, gradien garis yang melalui titik A dan B adalah selisihnya dibagi selisih x, atau y2 dikurangi y1 teman-teman bagi dengan x2 dikurangi x1. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, menentukan gradien suatu garis jika diketahui persamaan garisnya adalah y sama dengan ax tambah b. Nah, ini gampang banget. Gradiennya itu adalah koefisien x sendiri, teman-teman, ya. Jadi gradien sama dengan di sini koefisien x-nya kan a. Jadi m sama dengan a. Nah, cara ketiga, jika diketahui persamaan garisnya adalah ax tambah by tambah c sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah negatif koefisien x dibagi koefisien y, atau negatif a per b. Cara keempat, jika diketahui suatu fungsi itu misalnya fx. Nah, ini fungsi fx ini bisa derajat berapapun ya. Nah, cara mencari gradiennya itu gampang banget. Gradien itu sama dengan turunan pertama fungsi tersebut, atau m sama dengan f aksen x. Nah, jadi kalau gradien di titik tertentu, teman-teman tinggal substitusi aja absisnya atau nilai x-nya ke turunannya. Nah, itu adalah gradiennya. Oke. Nah, cara kelima, gradien suatu garis misalnya diketahui garis suatu garis lurus dia membentuk sudut alfa terhadap garis yang sejajar sumbu x. Ini garisnya. Nah, maka gradien dari garis y ini sama dengan nilai dari tangen alfa atau tan alfa. Nah, ini 5 cara menentukan gradien ya. Nah, untuk soal ini diketahui suatu garis melalui titik O dan titik P, berarti melalui 2 titik kan. Jadi kita gunakan cara pertama, teman-teman. Gradien itu sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah, di sini ini kita misalkan sebagai x1, ini y1, ini x2, ini y2. Maka gradiennya gimana? Y2 dikurangi Y1 berarti B dikurangi 0. Itu kan nilainya B kan. Kemudian dibagi X2 dikurangi X1. X2-nya di sini A dan X1-nya 0. A dikurangi 0 dia tetap A. Sementara gradiennya adalah negatif 2, teman-teman. Jadi ini nilainya adalah negatif 2. Jadi kita peroleh B per A sama dengan negatif 2, atau B sama dengan negatif 2A. Oke, ini kita simpan dulu ya.
Nah, berikutnya, jika titik P dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri, maka gradien garis yang melalui P aksen dan O adalah negatif 1. Nah, sekarang kita gunakan transformasi geometri teman-teman. Koordinat titik P-nya, P itu awalnya kan A, B. A, B. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, saya sarankan teman-teman pelajari dulu transformasi geometri. Pernah saya bahas secara lengkap di channel ini. Lihat aja playlist matematika wajib kelas 11 ya. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, itu nilai Y-nya berubah jadi negatif teman-teman. Jadi bayangan titik P jika dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan menjadi A, negatif B. Jadi X-nya dia tetap dan Y-nya berubah menjadi negatif gitu. Nah, kemudian digeser 5 satuan ke bawah ya dan 1 satuan ke kiri. Nah, ini translasi misalnya translasi A, B. Nah, yang atas A ini adalah pergeseran ke kiri dan ke kanan ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Sementara B ini adalah transformasi atau pergeseran secara vertikal ke atas atau ke bawah. Kalau positif ke atas, kalau negatif dia ke bawah gitu. Nah, di sini dia akan digesernya 1 satuan ke kiri, berarti A-nya itu negatif 1. Kemudian 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah berarti negatif 5. Nah, ini translasinya. Jadi sekarang ini kita translasi T sama dengan negatif 1, negatif 5. Nah, ini A negatif B ini ditranslasi oleh negatif 1, negatif 5. Kalau translasi itu tinggal ditambah aja teman-teman. Jadi A dikurangi 1, A min 1, negatif B dikurangi 5, negatif B min 5. Nah, ini adalah bayangan P setelah ditransformasi, atau ini kita sebut aja P aksen. Nah, jadi kita peroleh P aksen hasil transformasi adalah A min 1, min B min 5. Nah, sekarang gradien garis yang melalui P aksen dan O 0,0. Oke, nah ini X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2. Nah, sekarang gradiennya adalah negatif 1 teman-teman. Gradien yang melalui P aksen dan O. Nah, gradiennya berarti Y2 dikurangi Y1 min B min 5 dikurangi 0, dia tetap min B min 5 per X2 dikurangi X1. A min 1 dikurangi 0, A min 1 ya. Dan nilainya adalah negatif 1. Oke. Nah, dari sini kita peroleh min B min 5 per A min 1 sama dengan negatif 1. Atau negatif B dikurangi 5 sama dengan negatif 1 kali A. Negatif A, negatif 1 kali negatif 1 itu plus 1. Nah, dari sini kita peroleh, nah negatif A ke kiri dia jadi positif A. Kemudian dikurangi B sama dengan 1 tambah 5, 6. A min B sama dengan 6. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2 ya. A min B sama dengan 6. A min B sama dengan 6. B-nya kita ganti dengan negatif 2A. Jadi A dikurangi negatif 2A sama dengan 6. A dikurangi negatif 2A, dia akan jadi 3A ya. 3A sama dengan 6, maka A-nya berapa? 6 dibagi 3, A-nya adalah 2. Lalu nyari B-nya, pakai ini aja. B itu sama dengan negatif 2A, A-nya adalah 2, berarti negatif 2 kali 2, negatif 4. Nah, jadi ini A-nya, ini B-nya. Nah, P itu kan A, B. Jadi P itu A, B, 2, negatif 4. 2, negatif 4. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Garis yang melalui titik O 0,0 dan titik P A, B berpotongan tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan setengah X kuadrat min 3 di titik P A, B. Jika titik P berada di kuadran 4, maka berapakah nilai A tambah B? Nah, sebelum saya bahas soal ini, saya ingin mengingatkan dulu bagi teman-teman yang udah mengikuti tryout dari Grandmaster. Hasil tryout bisa teman-teman lihat di Instagram grandmaster.utbk. Jadi pastikan teman-teman follow akun tersebut
Karena semua informasi hasil tryout itu akan diinformasikan di sana, serta informasi tentang jadwal bimbel online gratis dari Grandmaster juga akan diinformasikan di sana. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan informasi tentang tryout UTBK yang dilaksanakan oleh Grandmaster, tenang aja karena masih ada tryout lainnya. Totalnya ada sebanyak 11 periode sampai April ya. Dan berikut ini jadwal lengkapnya. Untuk mengikuti tryout tersebut caranya gampang banget. Teman-teman pastikan follow akun Instagram grandmaster.utbk dan klik link join tryoutnya yang saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas soal kedua ini. Garis yang melalui titik O dan P berpotongan tegak lurus dengan garis singgung Y di P, A, B. Jika titik P berada di kuadran 4 maka A tambah B. Nah, di sini ada garis yang berpotongan tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus. Nah, jika dua buah garis berpotongan tegak lurus, teman-teman, misalnya seperti ini garis pertama dan ini garis kedua, berpotongan tegak lurus, itu artinya dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Misal garis pertama gradiennya adalah M1 dan garis kedua gradiennya adalah M2. Kedua garis ini akan berpotongan tegak lurus, syaratnya M1 kali M2 nilainya harus sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah syarat dua buah garis berpotongan secara tegak lurus. Nah, selain tegak lurus, biasanya soal juga ada kasus lain, yaitu garis yang sejajar, teman-teman. Nah, ini hubungan gradiennya beda lagi. Kalau sejajar, misalnya gradien garis pertama adalah M1 dan gradien garis kedua adalah M2, kedua garis ini akan sejajar, syaratnya M1 sama dengan M2. Artinya kemiringan garisnya itu sama. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, karena di sini berpotongan tegak lurus, jadi kita gunakan syarat pertama, teman-teman. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, misalnya M1 ini adalah gradien dari garis yang melalui titik O dan P. Nah, tadi kan kita udah belajar bagaimana cara mencari gradien jika diketahui garisnya melalui dua titik. Ya, gradiennya gimana? Gradiennya itu adalah Y2 dikurangi Y1. Berarti di sini Y2 itu kan ini Y2. Misalnya ini adalah X2Y2 dan ini X1Y1. Berarti B dikurangi 0, B per A dikurangi 0 itu A. Nah, ini adalah M1-nya. Nah, lalu M2-nya gimana? M2 adalah gradien garis singgung kurva, ya. Gradien garis singgung kurva itu bisa kita cari dengan menggunakan turunan pertama. Jadi M2 sama dengan Y aksen. Oke, Y aksen berarti turunan pertama dari sini, teman-teman. M2 sama dengan, ini kita turunkan setengah kali 2 atau 2 kali setengah itu kan 1. Kemudian X kuadrat pangkatnya dikurangi 1, jadi X. Min 3 ini diturunkan kan 0. Jadi udah, ini M2 nya sama dengan X. Di titik P, A, B berarti kita substitusi X nya dengan A. Jadi M2 sama dengan A. Nah, karena kedua garis ini berpotongan tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya adalah B per A. B per A kali M2-nya adalah A sama dengan negatif 1. Ini kita coret aja ya. Jadi kita peroleh B sama dengan negatif 1. Nah, karena titik P, A, B ini dilalui oleh kurva Y sama dengan setengah X kuadrat min 3, berarti teman-teman boleh ganti X-nya dengan A, dengan absis titik P, dan Y-nya bisa teman-teman ganti dengan B. Jadi kita peroleh B sama dengan setengah X kuadrat, X-nya teman-teman ganti dengan A, setengah A kuadrat min 3. Nah, B-nya itu kan negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan setengah A kuadrat min 3. Nah, dari sini kita peroleh negatif 1 ditambah 3 berapa? 2 ya. 2 sama dengan setengah A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 2 kali 2, 4. Maka A-nya berapa? A-nya adalah plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2. Oke, nah ini nilai A-nya. Nah, jadi kita peroleh nilai A itu dia bisa positif 2, bisa juga A itu negatif 2. Sementara kalau B-nya tadi berapa? B itu adalah negatif 1. B sama dengan negatif 1. Nah, di sini P itu kan A, B. P, A, B. Misalnya kita ambil A-nya itu 2. Jadi P itu bisa aja
2, B-nya adalah negatif 1, negatif 1. Atau P itu bisa juga kalau kita ambil A-nya negatif 2, negatif 2, negatif 1. Nah, tapi di sini ada informasi bahwa titik P berada di kuadran 4, teman-teman. Kuadran 4 itu seperti ini, di sini nih, ya. Nah, untuk koordinat di kuadran 4 berarti kan X-nya positif, Y-nya negatif, ya enggak? Berarti yang memenuhi yang mana? Berarti yang ini nih, P-nya 2, negatif 1. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 1. Maka 2 ditambah negatif 1 adalah 1. Jadi jawabannya adalah E, 1. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Misalkan L1 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 di titik 2,5. Dan L2 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat yang sejajar dengan garis L1. Jarak L1 dan L2 adalah. Nah, di sini diketahui L1 dan L2 merupakan garis singgung dari kedua kurva ini. Dan L1 dan L2 itu sejajar. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Misalnya ini adalah L1 dan ini adalah L2. Syarat dua garis lurus sejajar, maka gradiennya itu harus bernilai sama. M1 sama dengan M2, di mana M1 ini adalah gradien dari L1 dan M2-nya adalah gradien dari L2. Oke. Nah, misalnya kurva ini saya sebut aja sebagai Y1 dan ini adalah Y2. Nah, kita bisa mencari L1, teman-teman. Pertama kita cari dulu gradiennya. Gradien dari L1 ya, kita sebut aja M1 itu sama dengan turunan dari kurva ini. Jadi Y1 aksen gitu. Ini kita turunkan. Jadi M1 sama dengan X kuadrat tambah 1 diturunkan itu kan 2X. 2X. Nah, ini adalah gradien dari garis singgung kurva ini. Nah, di sini diketahui titik singgungnya yaitu 2,5. Ini kan X, Y kan. Nah, jadi gradiennya bisa kita cari. Kita substitusi aja X-nya dengan 2. Jadi M1 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. Oke. Nah, ini adalah gradien dari L1. Nah, sekarang kita bisa nyari persamaan garis dari L1. Cara mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan titik yang dilaluinya, rumusnya seperti ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Nah, ini bisa teman-teman catat. Ini mencari persamaan garis lurus jika diketahui titik yang dilalui dan gradiennya. Oke. Nah, ini adalah X1-nya 2 dan ini Y1-nya 5. Jadi kita substitusi aja. Y dikurangi Y1 berarti dikurangi 5 sama dengan M adalah gradien di sini 4. Oke. Kemudian X dikurangi X1. X1-nya di sini adalah 2. Jadi Y dikurangi 5 sama dengan 4 kali X. 4X, 4 kali negatif 2, negatif 8. Jadi kita peroleh Y sama dengan 4X min 8 tambah 5 min 3. Atau bisa kita tulis 4X min Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan dari L1. Oke, ini adalah L1. Nah, L1-nya udah kita peroleh. Sekarang untuk L2. L2 menyatakan garis singgung kurva Y2 1 min X kuadrat yang sejajar dengan L1. Oke, karena di sini sejajar, berarti M2 nilainya harus sama dengan M1. Ya. M2 gimana? M2 adalah turunan dari sini, ya. Y2 aksen sama dengan M1. Ini kita turunkan. 1 min X kuadrat diturunkan itu min 2X. Min 2X sama dengan M1. M1-nya berapa tadi? M1 itu 4. Jadi X-nya adalah 4 dibagi negatif 2. Negatif 2. Nah, bedanya untuk L2 titik singgungnya kan nggak dikasih tahu kan. Justru kita bisa mencari titik singgungnya, teman-teman. Nah, absis titik singgungnya ini negatif 2. Sekarang kita tinggal nyari Y-nya. Y-nya gimana? Kita substitusi negatif 2 itu ke sini. 1 dikurangi negatif 2 dikuadratkan. Itu 1 dikurangi 4 negatif 3. Jadi titik singgungnya adalah X, Y negatif 2, negatif 3. Oke.
Nah, jadi negatif 2, negatif 3 ini adalah salah satu titik yang terletak pada L2. Jadi kalau saya tulis itu kayak gini. Ini adalah negatif 2, negatif 3. Nah, kita kan mau nyari jarak L2 ke L1. Nah, jarak L2 ke L1 itu sama aja dengan jarak salah satu titik di L2 ke garis L1. Jadi kita gunakan aja titik ini ya. L1-nya persamaannya kan udah dapat berapa tadi? 4x min y min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari jarak dari L2 ke L1, kita gunakan aja jarak suatu titik ke persamaan garis. Rumusnya gimana? Misalnya, kita mau nyari jarak titik A, X1, Y1 ke persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jaraknya, jarak A ke garis ini, caranya, teman-teman substitusi X1 dan Y1 ke persamaan ini. Jadi AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar koefisien X dan koefisiennya dijumlahkan dan dikuadratkan. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Oke, jadi sekarang kita cari jarak dari negatif 2, negatif 3 ke persamaan garis 4x min y min 3 sama dengan 0. Jaraknya gimana? Negatif 2. Nah, x nya kita substitusi, kita ganti dengan negatif 2 ya. 4 kali negatif 2 kemudian dikurangi y nya itu negatif 3 kemudian dikurangi 3 per akar 4 dikuadratkan kemudian ditambah negatif 1 dikuadratkan sama dengan 4 kali negatif 2 itu negatif 8 kemudian negatif dikurangi negatif 3 jadi tambah 3 dikurangi 3 per akar dari 4 dikuadratkan 16 ditambah 1. Oh ya, kelupaan untuk jarak itu mutlak ya, karena jarak itu selalu positif, jadi ini nilainya harus mutlak, teman-teman ya. Jadi sama dengan 3 dikurangi 3 ini 0, ini dimutlakan. Jadi negatif 8 itu jadi positif 8 per akar 17. Positif ya, 8 per akar 17, jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal keempat atau soal terakhir pada video kali ini. Tapi sebelum saya bahas, ada kabar gembira bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI 2022 ataupun seleksi kedinasan 2022. Kita juga sudah mengeluarkan buku persiapan SIMAK UI dan buku persiapan tes kedinasan. Nah, buku-buku ini bisa teman-teman beli secara online di official shop Kompas Ilmu. Dan kalau teman-teman beli dari Shopee, kebetulan sedang ada diskon besar-besaran. Nah, sekarang kita lanjut bahas soal keempat. Jika garis Y sama dengan MX tambah 4 tidak memotong elif X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1, maka nilai M adalah langkah pertama ini kita ubah dulu persamaan elipsnya ya. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, ini kita kali dengan 8, teman-teman. Ini kita kali 8. Maka kita peroleh X kuadrat per 4 kali 8. 8 dibagi 4 kan 2. 2 kali X kuadrat itu 2X kuadrat. Kemudian Y kuadrat per 8 kali 8 itu Y kuadrat sama dengan 1 kali 8 itu 8. Nah, langkah berikutnya teman-teman substitusi Y sama dengan MX tambah 4 ke persamaan ini. 2X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan MX tambah 4. MX tambah 4 dikuadratkan sama dengan 8. Jadi kita peroleh 2x kuadrat ditambah mx tambah 4 dikuadratkan itu m kuadrat x kuadrat ditambah 2 kali 4 kali mx 8mx ditambah 4 dikuadratkan 16. 8-nya ke kiri ya, dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi di sini x kuadrat, ini x kuadrat juga kita keluarkan aja koefisiennya jadi 2 tambah m kuadrat x kuadrat ditambah 8 mx ditambah 16 dikurangi 8 itu 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita gunakan diskriminan teman-teman karena di sini tidak memotong. Kalau tidak memotong, maka diskriminannya itu kurang dari 0. Kalau menyinggung, diskriminannya sama dengan 0, dan kalau memotong di 2 titik maka diskriminannya lebih dari 0.
Nah, diskriminan sendiri itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi di sini ini adalah nilai A-nya, ini adalah nilai B-nya, dan ini adalah nilai C-nya, teman-teman. Oke. Kita cari diskriminan-nya. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, B kuadrat, B-nya di sini kan 8M, jadi 8M dikuadratkan dikurangi 4 kali A, A-nya di sini 2 tambah M kuadrat, kemudian dikali C, C-nya adalah 8. Ya, nah ini adalah diskriminannya. Nah, karena tidak memotong berarti syaratnya diskriminannya kurang dari 0, kurang dari 0, maka ini kurang dari 0. Oke, 8M dikuadratkan itu 64 M kuadrat. 8 kali min 4 min 32, min 32 kali 2 min 64. Kemudian 8 kali min 4 min 32 kali M kuadrat min 32 M kuadrat kurang dari 0. Nah, jadi kita peroleh 64 M kuadrat dikurangi 32 M kuadrat berarti 32 M kuadrat dikurangi 64 kurang dari 0. Nah, ini kita bagi dulu dengan 32 ya. 32 M kuadrat dibagi 32 itu M kuadrat dikurangi 64 dibagi 32 itu 2 kurang dari 0. Ini kalau kita faktorkan M plus akar 2 M min akar 2 kurang dari 0. Nah, kenapa bisa diperoleh pemaktoran kayak gini? Ingat A kuadrat min B kuadrat itu kan kalau kita faktorkan jadi A plus BA min B kan? Ya enggak? Nah, jadi kalau M kuadrat min 2 ini sama aja dengan M kuadrat min akar 2 dikuadratkan gitu. Jadi 2 itu kan sama aja dengan akar 2 dikuadratkan kan. Jadi ini kita peroleh M tambah akar 2 kali M dikurangi akar 2. Jadi titik kritisnya pembuat nolnya M sama dengan negatif akar 2 dan M sama dengan positif akar 2. Nah, sekarang kalau kita buat garis bilangan ya, ini negatif akar 2, ini positif akar 2. Teman-teman tahu kan cara menentukan nilai positif negatif pada garis bilangan? Maka ini kita peroleh negatif, positif, positif. Kita nyari kurang dari 0 berarti daerah negatif, yang ini nih. Oke. Jadi jawabannya gimana? Maka jawabannya M-nya dia kurang dari akar 2, M-nya lebih dari negatif akar 2. Dan ini adalah jawabannya, D. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik juga tombol like jika teman-teman suka atau dislike jika teman-teman tidak suka. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.